Halo semuanya, selamat datang di saluran Jejak Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peran penting dari sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan merupakan salah satu aspek terpenting bagi suatu negara. Dengan adanya sistem yang baik, negara dapat melindungi warganya dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu prioritas utama adalah penguatan sistem pertahanan udara. Serangan sering diluncurkan dari wilayah udara menggunakan roket atau rudal. Saat ini, terdapat berbagai sistem dan alat canggih yang dirancang untuk menghadapi berbagai jenis serangan udara. Meskipun teknologi ini sangat canggih dan mampu mencegat rudal, tidak ada sistem pertahanan yang sempurna. Masing-masing memiliki keterbatasan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Namun, memiliki sistem pertahanan, meskipun tidak sempurna, jauh lebih baik daripada tidak memiliki sama sekali. Dalam video kali ini, kami akan membahas 15 sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Apakah Indonesia juga memiliki sistem yang sebanding? Mari kita simak bersama. SIRAM adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan roket, artileri, dan mortir yang mengancam sebelum mencapai target di darat. Sistem ini juga dapat memberikan peringatan dini kepada pihak yang terancam. Kemampuan mencegat SIRAM mirip dengan senjata api cepat yang dipandu radar, seperti Palan Seaways, yang digunakan untuk perlindungan jarak dekat kapal dari rudal. Salah satu fitur penting dari sistem ini adalah penggunaan kamera inframerah pandangan ke depan, yang memungkinkan operator untuk secara visual mengidentifikasi ancaman sebelum melakukan serangan. Salah satu perbedaan utama antara varian berbasis darat dan laut adalah jenis amunisi yang digunakan. Sistem Palans Angkatan Laut menggunakan peluru penusuk lapis baja berbahan tungsten, sementara SIRAM memanfaatkan amunisi 20 mm. Amunisi ini awalnya dikembangkan untuk sistem pertahanan udara M163 Vulcan. Peluru ini meledak saat mengenai target atau ketika pelacaknya jenuh, sehingga mengurangi risiko kerusakan tambahan akibat peluru yang tidak mengenai sasaran. NASAMS adalah sistem rudal anti-pesawat yang dirancang untuk menghadapi target aerodinamis yang bergerak dengan cepat, baik pada ketinggian rendah maupun sedang. Sistem pertahanan udara jarak menengah ini dikembangkan oleh Kongsberg Defence & Aerospace dari Norwegia, bekerja sama dengan perusahaan Amerika, Raytheon. NASAMS pertama kali diadopsi oleh Norwegia pada tahun 1994 dan sejak tahun 2004, sistem ini telah beroperasi di Amerika Serikat. Banyak analis sepakat bahwa NASAMS merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling modern di dunia, dengan kemampuan untuk mencapai target hingga jarak 160 km. Sistem ini menggunakan rudal berpemandu kelas RIM IM-120, yang juga digunakan oleh sebagian besar negara anggota NATO. Rudal ini dapat melaju dengan kecepatan hingga 4.900 km per jam, membuatnya cukup efektif untuk menghadapi berbagai ancaman udara yang ada. Dalam versi dasarnya, NASAMS mampu menembak jatuh target udara pada jarak hingga 25 km dan dapat menyerang hingga 72 sasaran secara bersamaan. MIDS adalah hasil pengembangan bersama antara Amerika Serikat, Jerman, dan Italia. Sistem ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk pesawat terbang dan rudal balistik taktis, dengan jarak serangan yang efektif hingga 100 km untuk pesawat dan 35 km untuk rudal balistik. MIDS mampu menghancurkan target pada ketinggian hingga 25 km. Kementerian Pertahanan Jerman berencana untuk menggantikan sistem pertahanan udara yang sudah ada, yaitu rudal anti-pesawat MIM-104 Patriot, dengan MIDS yang lebih modern. Sistem ini memiliki konfigurasi lengkap yang terdiri dari satu stasiun radar dengan kemampuan melingkar, 2 alat pengendali kebakaran, dan 6 peluncur seluler yang dapat membawa hingga 12 rudal. MIDS dirancang untuk mencegah target dalam sektor 360 derajat dan memiliki kemampuan untuk melawan berbagai jenis ancaman secara bersamaan. Dengan teknologi mutakhir dan fleksibilitas operasional yang tinggi, MIDS menjadi salah satu solusi pertahanan udara yang sangat efektif dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan keamanan modern. David's Sling adalah sistem pertahanan militer multilevel yang dikembangkan oleh Israel, dirancang untuk mengintersepsi rudal balistik jarak pendek dan roket kaliber besar tanpa pemandu dengan jarak peluncuran antara 70 hingga 300 km. Sistem ini merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan Israel, Rafael, dan perusahaan Amerika, Raytheon. Selain itu,
David Sling juga dipercaya memiliki kemampuan untuk mencegat pesawat. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara sinergis dengan sistem pertahanan udara lainnya, seperti Iron Dome dan Arrow, dalam formasi pertahanan udara Israel. David Sling menggunakan pencegat rudal 2 tahap yang dilengkapi dengan 2 jenis sistem panduan, termasuk radar dan optik elektronik yang dipasang di kompartemen hidungnya. Meskipun harga satu rudal pencegat mencapai sekitar $1 juta, Kementerian Pertahanan Israel menganggap biaya ini sebanding dengan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh rudal musuh yang berhasil dicegat. Dengan kemampuan intersepsi yang canggih dan integrasi dengan sistem pertahanan lainnya, David Sling menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan Israel, memberikan perlindungan yang signifikan terhadap ancaman dari udara. Kubah besi, atau Iron Dome, adalah sistem pertahanan anti-rudal yang dikembangkan oleh Israel untuk melindungi wilayah negara dari serangan rudal jarak pendek dan menengah. Sistem ini merupakan hasil kolaborasi antara Israel dan dukungan finansial dari Amerika Serikat, yang telah menginvestasikan sekitar $1,6 miliar selama lebih dari 1 dekade untuk produksi dan pemeliharaan sistem ini. Kubah besi dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang mobile dan mampu beroperasi dalam segala cuaca. Sistem ini dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal taktis yang tidak dipandu serta peluru artileri yang ditembakkan dari jarak antara 4 hingga 70 km. Rudal pencegat hanya diluncurkan jika sistem menghitung bahwa ada ancaman nyata terhadap daerah yang padat penduduk. Rudal pencegat dari kubah besi memiliki kemampuan manuver di udara, meskipun terkadang mereka tidak tepat mengenai sasaran musuh dan meledak di dekat roket yang disasar. Dengan jangkauan intersepsi mencapai 70 km, sistem ini juga dapat melindungi pasukan darat yang sedang melakukan manuver serta kapal-kapal di laut. Namun, biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem ini cukup tinggi, dengan instalasi setiap baterai mencapai sekitar $50 juta. Selain itu, setiap peluncuran roket pencegat juga menghabiskan biaya puluhan ribu dolar. Meski demikian, efektivitas kubah besi dalam melindungi populasi dan infrastruktur dari ancaman rudal menjadikannya salah satu komponen vital dalam strategi pertahanan Israel. THAAD adalah sistem pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal balistik. Sistem ini bertujuan untuk mencegat berbagai jenis rudal balistik, termasuk yang berukuran kecil dan menengah, serta memberikan perlindungan strategis terhadap objek operasional di medan perang dan wilayah pertempuran. THAAD memiliki kemampuan untuk menyerang target udara pada jarak antara 150 hingga 200 km, berkat teknologi radar canggih yang digunakan. Radar ini, yang dikenal sebagai AN/TP2, mampu mendeteksi dan melacak rudal balistik musuh pada jarak yang sangat jauh, hingga 3.000 km, dan beroperasi dalam 2 mode. Mode awal saat roket berada dalam fase pendakian, dan mode akhir saat mengirimkan data pelacakan untuk tindakan intersepsi. Satu baterai THAAD dapat dilengkapi dengan hingga 9 peluncur. Masing-masing mampu menampung 10 rudal pencegat. Sistem ini dirancang untuk mendukung pertahanan baik secara domestik maupun regional, memperkuat kemampuan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman rudal yang semakin kompleks. Arrow 3. Arrow 3 adalah rudal anti-balistik eksoatmosfer yang dikembangkan secara bersama oleh Israel dan Amerika Serikat. Proyek ini dilaksanakan oleh Israel Aerospace Industries, IAI, dan Boeing, di bawah pengawasan administrasi Homa di Israel dan Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik selama fase penerbangan luar angkasa mereka, termasuk rudal balistik antar benua yang dapat membawa hulu ledak nuklir, kimia, biologis, atau konvensional. Dengan kemampuan motor pengalihan, Arrow 3 dapat melakukan manuver secara dramatis, memungkinkan rudal ini untuk berputar dan memfokuskan diri pada satelit yang mendekat. Jangkauan rudal ini dilaporkan mencapai hingga 2.400 km, menjadikannya salah satu sistem pertahanan paling canggih di dunia. Menurut Ketua Badan Antariksa Israel, Arrow 3 juga dapat berfungsi sebagai senjata anti-satelit, memberikan Israel kemampuan unik untuk menembaki satelit di orbit. HQ-22 adalah sistem rudal anti-pesawat jarak menengah dan jauh yang dikembangkan oleh Tiongkok. Pertama kali diperkenalkan pada pertunjukan udara di Cina pada tahun 2016, sistem ini dirancang untuk memberikan pertahanan udara yang efektif dalam segala cuaca. HQ-22 mampu menghancurkan berbagai ancaman, termasuk pesawat tak berawak, pesawat terbang, rudal jelajah, dan helikopter musuh, baik siang maupun malam.
Dengan kemampuan radio elektronik aktif, sistem ini memiliki radius kekalahan yang dapat mencapai antara 150 hingga 170 km dan dapat beroperasi pada ketinggian dari 50 meter hingga 27 km. Versi ekspor, yang dikenal sebagai Haki-22F, menawarkan zona mematikan antara 5 hingga 100 km dengan jangkauan miring, serta kemampuan untuk menyerang target pada ketinggian yang sama. Kompleks Haki-22 terdiri dari 3 peluncur, yang mampu meluncurkan hingga 12 rudal untuk 6 target secara bersamaan. Unit ini dilengkapi dengan bagian yang berputar yang berisi paket pengangkutan dengan 4 kontainer peluncuran, memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi dalam situasi tempur. SAMP-NG pada tahun 2021, Organisasi Eropa untuk Kerjasama di Bidang Persenjataan, SAMP-NG, menandatangani kontrak untuk pengembangan sistem rudal anti-pesawat generasi baru yang ditujukan untuk Angkatan Bersenjata Prancis dan Italia. Proyek ini dipimpin oleh konsorsium Prancis-Italia, termasuk perusahaan-perusahaan terkemuka seperti MBDA. Kontrak ini merupakan kelanjutan dari perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2016, dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pertahanan udara yang sudah ada di layanan Prancis dan Italia. SAMP-NG dirancang untuk melaksanakan berbagai tugas pertahanan udara darat dengan kemampuan tingkat lanjut. Versi dasar sistem ini, yang dikenal sebagai SAMP, merupakan sistem rudal anti-pesawat bergerak yang menggunakan roket Aster 30. Roket ini memiliki 2 tahap, berbahan bakar padat, dan berat sekitar 450 kg. Dengan kecepatan maksimum mencapai 5.513 km per jam, Aster 30 dapat menyerang target yang terbang dengan kecepatan rendah, tinggi, serta pada lintasan balistik. Jangkauan maksimum sistem ini untuk menghancurkan target aerodinamis dapat mencapai hingga 100 km, dengan kemampuan untuk beroperasi pada ketinggian antara 50 meter hingga 20 km. Dengan teknologi mutakhir dan desain yang inovatif, SAMP-NG diharapkan dapat memperkuat pertahanan udara Eropa dan meningkatkan keamanan bagi Angkatan Bersenjata Prancis dan Italia. MIM-104 Patriot adalah sistem rudal anti-pesawat yang dikembangkan untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sistem ini dipimpin oleh Raytheon, sebuah perusahaan Amerika yang berperan dalam menciptakan kompleks pertahanan udara yang efektif. Patriot dirancang sebagai solusi universal untuk pertahanan udara, khususnya dalam menghadapi ancaman dari pesawat musuh pada ketinggian sedang hingga tinggi. Sistem Patriot menyediakan kemampuan pertahanan rudal tingkat menengah untuk menghancurkan target udara. Dengan menggunakan paket roket 2 tahap, MIM-104 Patriot memiliki kapasitas untuk menghancurkan pesawat musuh pada jarak hingga 160 km. Roket ini dilengkapi dengan kepala radar homing, dan mampu mencapai kecepatan hingga 5.022 km per jam. Kompleks Patriot memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi dan melacak lebih dari 100 target udara secara bersamaan. Sistem ini dapat terus mengawasi dan mengelola hingga 8 target terpilih, serta melakukan persiapan data awal untuk peluncuran, memungkinkan hingga 3 rudal diluncurkan untuk setiap target. Baterai anti-pesawat Patriot terdiri dari 4 hingga 8 peluncur, dengan masing-masing peluncur dapat memuat 4 rudal. Dengan teknologi canggih dan fleksibilitas operasional yang tinggi, MIM-104 Patriot tetap menjadi salah satu sistem pertahanan udara terdepan, memberikan perlindungan yang signifikan bagi angkatan bersenjata di seluruh dunia. IRIS-T. IRIS-T adalah rudal udara ke udara jarak pendek yang dikembangkan oleh Jerman untuk menggantikan AIM-9 Sidewinder, yang sebelumnya digunakan oleh beberapa negara anggota NATO. Proyek ini dimulai pada akhir tahun 1990-an dan berlanjut hingga awal 2000-an, dengan tujuan menciptakan rudal udara ke udara jarak pendek hingga menengah yang menggunakan teknologi homing inframerah. Salah satu sasaran utama pengembangan IRIS-T adalah memastikan bahwa setiap pesawat yang mampu meluncurkan Sidewinder juga dapat menggunakan IRIS-T. Varian udara ke udara dari sistem ini mulai digunakan pada tahun 2005. Seiring dengan perkembangan teknologi, varian sistem pertahanan permukaan ke udara juga diperkenalkan. SLS IRIS-T, yang merupakan model jarak pendek, diterjunkan pada tahun 2015, diikuti oleh SLM IRIS-T, yang merupakan SLM IRIS-T dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk rudal jelajah dan rudal siluman yang terbang rendah, seperti Kaliper.
HISAR. HISAR adalah keluarga sistem rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk pertahanan udara jarak pendek hingga menengah. Sistem ini dikembangkan oleh Roketsan dan Aselsan sejak tahun 2007. Rudal tersebut diciptakan oleh Roketsan, sementara sebagian besar sensor dan elektroniknya dirancang oleh Aselsan. Sistem ini awalnya dikenal sebagai Heather, yang kemudian berganti nama menjadi Utara. Sistem ini dilengkapi dengan kontrol homing inframerah, menggunakan rudal anti-pesawat berpemandu. Rudal ini memiliki jarak tembak maksimum hingga 15 km dan jangkauan efektif sekitar 5 km. Peluncur rudal ini terdiri dari 4 kontainer peluncuran vertikal yang dipasang pada kendaraan lapis baja beroda. Selain itu, sistem pertahanan udara jarak menengah, yang dikenal sebagai CN-630, menggunakan rudal anti-pesawat dengan jarak tembak maksimum mencapai 25 km dan jangkauan efektif mencapai 10 km. Pada tahun 2022, militer Turki berhasil menguji sistem pertahanan udara jarak jauh baru yang sedang dikembangkan sebagai alternatif dari sistem S-400 dan Patriot. Kepala Departemen Pertahanan mencatat bahwa industri pertahanan di Turki mungkin dapat melampaui senjata Rusia dalam hal karakteristik teknis. Namun, rincian mengenai spesifikasi sistem baru ini masih belum diungkapkan. S-500. S-500 Prometheus adalah sistem rudal anti-pesawat canggih yang dikembangkan oleh Almaz-Ante, sebuah perusahaan Rusia. Sistem ini merupakan generasi baru dari teknologi pertahanan udara yang menerapkan prinsip pemecahan masalah secara terpisah untuk menghancurkan target balistik dan aerodinamis. S-500 dirancang sebagai kompleks rudal jarak jauh yang dapat melakukan intersepsi pada ketinggian tinggi. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mencegat berbagai jenis ancaman, termasuk rudal jelajah, rudal balistik, dan target aerodinamis, dengan radius kehancuran sekitar 600 km. Salah satu keunggulan dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menghancurkan objek, termasuk rudal hipersonik, di luar angkasa. Diberitakan bahwa kompleks S-500 mampu mendeteksi dan secara bersamaan menghadapi hingga 10 target supersonik balistik yang terbang dengan kecepatan mencapai 7 km per detik. Skymes. Skynex adalah sistem pertahanan udara terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman, Rheinmetall, yang menghususkan diri dalam solusi untuk memastikan keselamatan mobilitas. Skynex mencerminkan konsep kekuatan terbaru dalam teknologi logam dan menetapkan standar baru untuk arsitektur radar yang unik dan terbuka. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacakan terintegrasi X-Range, yang memungkinkan fungsi sektor otonom dalam pencarian dan penargetan. Skynex mampu menghancurkan segerombolan drone dalam hitungan detik berkat meriam 35 mm Mk3 yang terpasang. Selain senjata Mk3, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lainnya, seperti peluncur roket, untuk memberikan perlindungan multilapis yang sangat efektif terhadap berbagai ancaman udara. Sekian teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tulis di komentar sistem pertahanan udara apa yang paling kamu suka. Juga, beri suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan berita dan rilis menarik lainnya.